Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya sampaikan dulu 3 fakta yang dirangkum dalam sebuah premis. Fakta yang pertama itu adalah bahwa guru-guru di Indonesia adalah jajaran guru-guru terburuk di dunia. Yang kedua, siswa-siswa di Indonesia adalah jajaran-jajaran siswa-siswa terburuk juga di seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah bahwa artificial intelligence beserta seluruh rentetannya, adik dan kakaknya, itu benar-benar mendisrupsi dunia sampai akan terjadi perubahan radikal di dunia pekerjaan jutaan. Ini tergantung lembaga surveinya, tapi sampai menyebut misalkan 7 juta orang akan kehilangan lapangan pekerjaan dan ada sekitar 9 juta lapangan pekerjaan baru yang menanti. Tapi saya ingin uraikan satu demi satu sesuatu yang tadi mengerikan itu. Misalkan yang pertama, guru di Indonesia dikatakan sebagai guru terburuk di dunia. Siapa yang mengatakan seperti itu? PISA, termasuk juga Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan di Indonesia pernah membuat misalkan uji kompetensi dan hasilnya hanya sekitar 1/3 guru di Indonesia yang lulus uji kompetensi. Tertulis. Kita belum berbicara pedagogi, kita baru berbicara soal pengetahuan. Ternyata hanya 1/3 guru yang layak untuk mengajar. Sekali lagi, saya juga guru. Kita belum berbicara tentang sesuatu yang baik, kita berbicara tentang sesuatu yang mengerikan dulu. Saya mohon maaf. Dari guru-guru yang jumlahnya sangat sedikit itu, bagaimana ketika mereka harus berhadapan dengan dunia akademis di masa depan yang selalu berhubungan dengan digital. Hasilnya ternyata luar biasa mengerikan juga. Kan gini, ketika kita berhadapan dengan dunia elektronik, itu ada 4 level. Level yang pertama itu adalah pembaca dan pengguna. Level yang kedua itu yang terlibat. Yang terlibat di dalamnya bisa menggunakan sampai detail. Level yang ketiga itu adalah pengguna. Dan kita bisa menggunakan media elektronik untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran. Dan yang keempat, itu level keempat itu adalah level di mana guru itu sudah bisa menjadi trainer bagi guru-guru yang lain dalam pembelajaran berbasis elektronik. Ini baru elektronik ya. Indonesia datanya hanya 46% guru yang mampu level 1. Level 1 ya. Level 1 yaitu guru-guru yang menggunakan media elektronik untuk mencari sumber, mencari bahan. Belum untuk menampilkannya, belum untuk menggunakannya, apalagi terlibat di dalamnya, apalagi menjadi trainer. Itu level-level berikutnya. Level 1, guru-guru di Indonesia hanya 46% yang menggunakan media elektronik untuk menjadikannya sumber bacaan. Dan inilah yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan guru-guru yang paling tidak siap kalau nanti artificial intelligence mendisrupsi pendidikan kita. Ini ngeri. Saya berhadapan di sini dengan guru-guru, jadi jangan dulu bully saya, tapi mari kita introspeksi apa yang akan terjadi pada murid-murid kita di masa depan. Itu premis yang pertamanya. Yang keduanya adalah bahwa ternyata murid-murid kita juga adalah salah satu murid-murid terburuk di dunia. Datanya dari mana? Saya kemarin membaca sebuah paper yang ditulis oleh Elizabeth Pisani. Judulnya saja sudah benar-benar mengerikan. Dalam bahasa Inggris, tapi judulnya saya translasikan saja. Judulnya adalah Anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Judulnya kayak gitu. Anak-anak di Indonesia tidak tahu tentang seberapa bodohnya mereka. Anak-anak yang di mana yang dimaksud? Dia menuliskan di situ bahwa anak yang dimaksud itu adalah anak SMA. Dari mana dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa anak-anak di Indonesia itu tidak tahu seberapa bodohnya mereka? Dia nulis bahwa kurang dari 1/3 anak-anak SMA di Indonesia yang bisa menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kalimat inti dari sebuah paragraf, kurang dari 1/3 anak-anak di Indonesia SMA yang bisa menemukannya. Kemudian anak-anak Indonesia hanya sedikit sekali yang mampu membaca data. Padahal data itu kan fakta keras ya. Tapi bahkan kita belum masuk ke analisis, kita belum masuk ke sintesis, tapi yang disebutkan di sana itu adalah anak-anak Indonesia tidak bisa membaca data. Dari situ saja itu sudah menurut dia, itu sudah menunjukkan bahwa anak-anak kita tidak tahu sebetapa bodohnya mereka. Itu ngeri, saya guru, saya baca itu, saya sakit hati, tapi yang nulis ini, papernya itu diterbitkannya di bawah naungan PBB. Jadi susah sekali untuk ini. Jadi dan kemudian ketika saya
saya melihat teman-teman saya di kampus, teman-teman saya guru mengajar, ternyata ada satu indikasi bahwa anak-anak kita memang kurang terpelajar. Yaitu apa? Ketika presentasi mereka gak bisa lepas dari teks. Siswa di Indonesia, kalau presentasi, dia copas dari Google, kemudian dia tampilkan ke depan, dan kemudian dia baca kata per kata, huruf per huruf. Kalau misalkan disuruh presentasi tanpa teks, mereka gagap dan bahkan tidak bisa menyampaikan pesan. Penyampaian pesan adalah inti dari sebuah peradaban. Peradaban itu dimulai dari kemampuan manusia berbahasa, sehingga bisa mengakumulasikan pengetahuan. Bahasa itu intinya itu adalah kemampuan menyampaikan dan menerima pesan. Betul ya? Nah, kemampuan dan menerima pesan dari anak-anak kita gagal total ketika mereka tidak mampu mempresentasikan bahkan ide orang lain. Jangankan mempresentasikan ide sendiri, ide orang lain yang dia copas dari Google, mereka gagal untuk mempresentasikannya. Itulah kemudian disebut bahwa Indonesia memiliki anak-anak yang tidak tahu betapa bodohnya mereka. Kan ngeri. Dan premis yang ketiga ternyata adalah ketika kita berhadapan dengan fenomena-fenomena seperti itu dan fakta-fakta seperti itu, kita berhadapan dengan artificial intelligence yang saking mengerikannya perubahannya sampai tokoh-tokoh pembesar mereka dipelopori oleh Elon Musk dan kemudian 1.000 orang mendandatangani sebuah petisi, mohon hentikan dulu perkembangan artificial intelligence karena dampak besarnya itu benar-benar di luar prediksi kita, di luar kemampuan kita dalam menelaah apa yang akan terjadi di masa depan. Dampak minimalnya adalah bahwa kita akan benar-benar mengalami sebuah revolusi di mana kita tidak bisa mengantisipasi dampak-dampaknya. Contoh kecilnya yang tadi itu, kawan saya editor seneng banget ketika ada program-program artificial intelligence yang membantunya dalam bekerja. Tak lama kemudian dia mendapatkan surat dari atasannya bahwa selama ini di perusahaannya butuh 5 editor, setelah ada program artificial intelligence itu hanya butuh 2. Jadi tolong siapa yang ngalah mundur aja. Persis meme yang tadi ya? Iya, persis. Awalnya senang, taunya dia kegeser sendiri. Persis. Kalau misalkan kita hubungkan dengan fenomena pendidikan di Indonesia, ke depan seperti apa? Ke depan ngeri. Karena apa? Tadi berbicara soal profesor yang di Indonesia, ada yang bilang dipersulit, ada yang apa. Tapi kita lihat datanya. Gelar doktor di Indonesia itu jumlahnya sekitar 30 sampai 35 ribu orang. Sedikit sekali persentasenya dibandingkan penduduk Indonesia, hanya 30 sampai 35% doktor di Indonesia. Dari 35 ribu orang itu, 80%-nya adalah doktor jurusan agama, hukum, dan ekonomi. Science sekian persen, sedikit sekali, digitnya cuma 1. Artificial intelligence hampir tidak ada, 0, sekian persen. Semuanya tidak ada. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah kalangan akademis kita yang bergelar doktor itu kebanyakan adalah yang jurusannya berhubungan dengan masa lalu dan masa sekarang. Jadi kalau kita berhadapan dengan disrupsi pendidikan di masa depan, izin untuk menyampaikan pesimisme agar kita tergerak untuk bisa menggerakkan masa depan. Bahwa kita dalam masa yang sangat kritis karena guru-guru kita kurang dari 50% yang melibatkan pembacaan sumber-sumber elektronik. Siswa-siswa kita adalah siswa-siswa yang tidak terbiasa dengan pendidikan-pendidikan masa depan, dan pada faktanya kita berhadapan dengan masa depan yang sangat mengerikan. Jadi dari situ, semua yang katanya di sini alumni UPI, yang katanya guru, yang katanya anak muda, yang katanya akan mengisi masa depan, mari kita berpikir sama-sama, mari kita pergerakan hati kita, karena masa depan kita ada dalam sebuah masa yang sangat krisis. Ketika kita bertanya sesuatu, kita sendiri tidak fasih, ini bumerang. Dia juga pas ngasih pertanyaan jebakan itu sok-sokan dengan singkatan dalam bahasa Inggris, yaitu SGIE. Nah, kalau lu ngedenger gua ngomong SGIE, gua lagi make ejaan apa? Ejaan Indonesia atau Inggris? Yang bener gimana kalau ejaan Inggrisnya? Ya SGIE, bukan SGIE. Katanya lulusan luar negeri. Masa nyebut SGIE aja kayak orang nggak pernah sekolah di luar negeri? Apakah mungkin yang dimaksud Samsul tentang SGIE itu adalah si gemoy itu emosian? Kalau itu artinya ya oke lah, berarti dia jujur. Nggak ketawa, serius orang ini. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia itu tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi
Suami menunjukkan pesan moralnya, memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Siapa di antara mereka yang suka makan barang haram? Mereka yang terima uang pilkada ketika pencoblosan. Ini muka-muka serangan fajar semua ini. Saya dengar kabar di sini Balangan karena penduduknya sedikit, maka harga nyogoknya mahal. Iya toh? Hei. Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa? Islam, 88%. Berarti kalau ada pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak baik, itu karena Islam kalian tidak beres. Kenapa Ustaz? Kalian terbanyak 88%. Kenapa ada pemimpin yang jelek, tidak ngurus rakyat? Karena kau pilih Wane Piro. Kau ketawa semua karena kau alami. Hei, Allahu Akbar. Di Kalsel ini banyak tambang. Di Kalsel ini banyak sawit. Di Kalsel ini banyak pengangguran. Iya, hampir setiap rumah ada penganggurannya. Iya, padahal perusahaan banyak, perusahaan tambang melimpah di sini. Kenapa? Karena kalian salah memilih pemimpin. Nyonggo, Pak, kalian cinta kabupatenmu yang baru ini, kalian sayang Balangan, pemilu yang akan datang, pilcaleg, pilkada, pilpres, demi Allah cintai kampungmu, jangan kau terima uang sogok. Politik itu adalah tentang kesempatan. Nah, kesempatan untuk memanfaatkan birokrasi, memanfaatkan aparat, polisi dan tentara untuk kemenangan ambisi politik mereka itu terbuka bagi mereka. Itulah masalahnya. Calon ini, paslon nomor 2, akan terus berlomba memanfaatkan aparat bagi kepentingan ambisi politik. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.